Hai, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tutorial membuat perpustakaan online atau pustaka booking. Ini adalah video kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum melihat video-video kita sebelumnya bisa klik notifikasi di pojok kanan atas. Nanti di situ akan muncul beberapa link video dari video-video sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan membuat pertama ada view booking gitu ya. Ini lalu yang kedua kita akan membuat selesai booking, tombol selesai booking ya. Jadi kalau ini diklik tombol selesai booking, nah nanti akan tampil seperti ini ya. Tampil seperti ini. Lalu di sini akan ada beberapa pilihan untuk ngeprint atau menampilkannya dalam format PDF, Excel atau langsung ke tombol print. Ya. Jadi hari ini kita akan membuat seperti itu. Oke. Jadi kita tadi akan membuat tampilan hasil booking ya seperti ini. Jadi ini. Lalu kita akan membuat fungsi selesai booking ya. Pada tahap membuat selesai booking ya kita harus melakukan agar tombol selesai booking ini bisa berjalan, kita akan menambahkan sebuah function pada controller yang sebelumnya pernah kita buat, yaitu pada controller booking.php ya. Kita akan membuat sebuah function booking selesai ya. Jadi kita akan buat function booking selesai di controller booking.php. Controller booking.php ini udah pernah kita buat ya di pertemuan sebelumnya. Controller booking PHP kita buat function selesai, function booking selesai. Nah, silakan dibuka controller booking.php nya, lalu teman-teman bisa tulis function ini, function booking selesai. Bisa di pause dulu videonya, lalu teman-teman tulis functionnya ya. Function ini adalah nama functionnya, function booking selesai ya. Fungsinya itu untuk mengupdate stok yang di booking di tabel saat proses booking selesai. Ini codingnya silakan ditulis itu. Kemudian pada function booking selesai terdapat beberapa perintah yang dijalankan, diantaranya update stok buku yang update stok dan info buku yang di booking ya. Jadi di dalam function booking selesai itu ada beberapa perintah yang nanti akan dijalankan, yaitu ada update stok dan info buku yang di booking. Nah, ini adalah perintahnya. Fungsi sintak ini fungsinya itu untuk mengupdate stok dan info buku yang di booking. Lalu terdapat juga fungsi untuk melakukan proses penyimpanan pada tabel booking, detail booking, dan penghapusan data pada tabel temporary. Ini adalah fungsi penyimpanan untuk melakukan penyimpanan pada tabel booking, detail booking, dan penghapusan pada tabel temporary. Kemudian kalau sudah, kita akan membuat yang namanya fungsi info. Fungsi info dipanggil saat sistem mengeksekusi fungsi booking selesai. Pada fungsi ini dilakukan pemanggilan terhadap view info booking. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah fungsi baru dengan nama info.
di dalam controller booking.php. Jadi kita masih membuka coding controller booking.php, kita tambahkan fungsi baru yaitu info. Function baru namanya function info, ini adalah script atau codingnya. Kita letakkan di booking.php. Silakan bisa teman-teman tulis itu. Kalau sudah, selanjutnya kita akan membuat view info booking. View info booking ini digunakan untuk menampilkan data akhir dari proses booking buku. Kita akan membuat sebuah file baru dengan nama info-booking.php. Letakkan di dalam folder application view booking. Lalu ketikkan script ini yang ada di modul halaman 52 dan 53. Ini tuh sebuah file script baru dengan nama info-booking.php, lalu teman-teman letakkan atau simpan di folder application view booking. Ini adalah contohnya. Ini adalah scriptnya, teman-teman bisa tulis di halaman 52 sampai 53. Lalu hasil dari view booking.php, kalau teman-teman sudah tulis secara benar, maka nanti jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita akan membuat fungsi cetak PDF. Nah, kita akan buat fungsi cetak PDF yang ini nih. Kita klik. Kita akan membuat fungsi cetak.pdf. Kita klik dulu. Di sini akan ada tombol fungsi cetak PDF. Saat kita klik, nah nanti dia akan keluar seperti ini. Untuk membuat fungsi cetak PDF pada PHP, kita akan menggunakan sebuah library yang namanya DOM PDF. DOM PDF ini adalah salah satu library dalam PHP yang digunakan untuk mencetak laporan PDF dengan mudah. Jadi saat kita klik ini kan, nah saat kita klik kan tadi dia, nah ini ya. Seperti itu. Nah, kita buat seperti itu. Langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah download dulu library DOM PDF for Code Editor. Untuk downloadnya, teman-teman bisa klik yang di sini, yang ada di modul halaman 54. Kalau sudah klik, teman-teman tinggal download tuh. Kalau sudah di-download, maka langkah selanjutnya, teman-teman ekstrak library DOM PDF-nya yang sudah di-download. Ekstrak ya, nanti akan keluar folder seperti ini, controller library third party readme ya. Kalau sudah, teman-teman pindahkan atau copy folder third party. Nah, folder third party ini teman-teman pindahkan atau copy ke folder application third party di aplikasi kita. Aplikasi folder third party ini teman-teman copy, pindahkan ke folder yang kita punya ada di application. Jadi nanti akan nambah satu folder lagi di application ya.
Lalu pindahkan juga file DOM PDF gen.php dari application library ke folder application library aplikasi kata. Nah, di folder library ini itu ada sebuah file namanya DOM PDF. Pindahkan file DOM PDF yang ada dalam folder library ini, masukkan ke folder library yang kita punya. Lokasinya ada di application library. Itu seperti itu langkah-langkahnya. Pertama, download dulu DOM PDF-nya. Kalau sudah, ekstrak file yang tadi sudah di-download ya, nanti akan keluar seperti ini. Kalau sudah diekstrak, teman-teman pindahkan folder third party ya ke folder kita, ada di application, pindahkan ke situ. Nah, kalau sudah memindahkan third party, lalu teman-teman copy sebuah file yang ada di dalam library, nama filenya itu dom_gen.php, ada di library, pindahkan ke folder library yang kita punya, application library. Teman-teman bisa simak langkahnya ada di modul gitu ya. Lalu selanjutnya, kalau kita sudah melakukan ketiga langkah itu tadi, kita akan membuat sebuah fungsi baru, yaitu namanya fungsi export to PDF. Fungsi ini kita letakkan di controller booking.php. Jadi di controller booking.php kita tambahkan sebuah fungsi baru dengan nama export.pdf. Ini adalah functionnya, teman-teman silakan tulis, bisa lihat di modul halaman 54. Fungsi ini atau function ini fungsinya itu untuk mencetak dalam format PDF yang nanti akan di-download secara otomatis itu. Di dalam function itu ada beberapa keterangan, misalkan papernya itu A4 ya. A4 ini berarti ukuran kertasnya A4. Nah, ini kan ada paper size A4, ukuran ini ukuran kertasnya. Lalu orientationnya atau bentuknya itu landscape. Lalu kalau sudah, kita akan membuat view bukti PDF. View bukti PDF ini berisi data hasil cetakan dari PDF. Kita bisa mengatur apa saja tampilannya. Ini adalah scriptnya ya. Kita akan buat sebuah script baru, kasih nama bukti pdf.php. Lalu kalau sudah, teman-teman simpan di folder application view booking. Ini adalah codingnya ya. Coding ini nanti fungsinya itu untuk membentuk ini. Nah, oke, itu adalah materi kita pada video kali ini. Teman-teman bisa ulang videonya dari awal jika merasa belum jelas, atau teman-teman juga bisa baca panduannya yang ada di modul ya. Nanti di akhir pertemuan, di akhir video, kalau materi sudah selesai, saya juga akan menyertakan file jadi dari pustaka bookingnya ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Semoga dimudahkan segala urusannya. Sekian, terima kasih.